Di bawah kepemilikan keluarga Glazer, utang Manchester United kian menumpuk. Catatan positif Manchester United sebagai klub tanpa utang di Premier League akhirnya ambiar semenjak datangnya Glazer family sebagai owner sejak 18 tahun silam. Dari sisi keuntungan klub semenjak Glazer family mengambil alih Manchester United tak memperlihatkan surplus finansial. Celakanya nestapa Manchester United pun kian memprihatinkan dari musim ke musim. Pasalnya, utang yang mesti ditanggung Manchester United pun kian membengkak. Laporan BBC menyebutkan, Manchester United masih punya tanggungan 350 juta pound sterling hanya dalam urusan transfer pemain. Manchester United berutang kepada banyak klub untuk membeli pemain-pemain dalam beberapa tahun ke belakang. Jika digabung dengan utang-utang lainnya, klub juara 20 kali Liga Inggris ini makin terpuruk. Pasalnya Manchester United memiliki total utang 968 juta pound sterling. Keluarga Glazer selaku pemilik bisa dibilang tak berbuat apapun untuk mengeluarkan klub dari jerat utang tersebut. Justru, Glazer bersantai dengan terus menikmati gelontoran uang yang berasal dari pembagian dividen klub. Selama 18 tahun, sekira 1 miliar pound sterling dikeruk keluarga Glazer dari Manchester United. Manchester United bukannya berpangku tangan dengan hal ini. Desakan dari berbagai kubu membuat keluarga Glazer membuka opsi menjual Manchester United. Namun tak ada udara segar yang masuk ke Old Trafford selagi Glazer masih ada di sana. Mereka belum menunjukkan gelagat positif dari proses penjualan tim. Usaha klub melepaskan diri dari benalu yang menggerogoti tim masih panjang. Sheikh Jassim Hamad Al Thani dan Sir Jim Ratcliffe berlomba mengulurkan tangan untuk setan merah keluar dari keterpurukan. Namun keduanya juga punya perbedaan dalam upayanya membeli klub ini. Sheikh Jassim murni menggunakan kocek pribadi untuk membeli Manchester United. Ia datang dengan tawaran tanpa utang dan berjanji membebaskan klub dari sangkutan. Sedangkan Sir Jim Ratcliffe menggunakan usahanya, Ineos sebagai tameng utang. Erik ten Hag ungkap kondisi terbaru Rashford dan Martial jelang duel Manchester United vs Newcastle. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan kabar terbaru dari kondisi skuadnya setelah jeda internasional. Manchester United akan bersiap menghadapi Newcastle United pada laga pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2023. Setan Merah akan bertamu ke markas Newcastle di Stadion St James Park, Ahad, tanggal 2 April tahun 2023, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Duel ini terbilang krusial mengingat keduanya tengah memperebutkan jatah tiket Liga Champions untuk musim depan. Menjelang lawatan tersebut, Ten Hag menjelaskan kondisi terbaru para pemainnya, khususnya situasi kebugaran Marcus Rashford. Saya punya harapan bagus, dia sudah berlatih individu tetapi masih harus melakukan beberapa perawatan. Masih ada 1 hari lagi untuk evaluasi dan berharap ia tersedia, kata Ten Hag dilansir laman resmi Manchester United, Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023. Rashford adalah salah satu pemain yang menonjol di Liga Inggris musim ini, namun ia tidak masuk ke dalam rombongan The Three Lions untuk 2 pertandingan internasional lantaran mengalami cedera pergelangan kaki. Untuk itu, Rashford memilih untuk berlibur ke New York, Amerika Serikat sambil memulihkan diri. Ten Hag mengatakan, sepulangnya dari negeri Paman Sam, Rashford menunjukkan banyak peningkatan dari segi fisik. Kabar yang tak kalah menggembirakan bagi fan Manchester United dengan Anthony Martial sudah masuk ke dalam skuad untuk laga Newcastle setelah absen sejak tanggal 1 Februari lalu. Akan tetapi Manchester United kemungkinan kehilangan gelandang tengah Marcel Sabitzer lantaran mengalami cedera saat membela Austria pada pertandingan melawan Azerbaijan beberapa hari lalu. Selain Sabitzer, Manchester United juga tanpa Alejandro Garnacho dan Casemiro. Alejandro Garnacho mengalami cedera pada laga melawan Southampton dengan Casemiro harus menjalani larangan bermain 3 laga karena akumulasi kartu. AS Roma coba bajak David De Gea dari Manchester United. Spekulasi masa depan David De Gea memasuki babak baru, kiper Manchester United itu dilaporkan masuk daftar belanja AS Roma. De Gea merupakan sosok krusial di skuad Setan Merah, ia sudah mengawal gawang Manchester United sejak tahun 2011 silam. Namun kebersamaan Manchester United dan De Gea berpotensi berakhir pada musim panas nanti. Pasalnya sang kiper menolak tawaran perpanjangan kontrak baru dari Manchester United baru-baru ini. Situasi De Gea ini ternyata dipantau AS Roma. Vicajes mengklaim bahwa Il Lupi tertarik untuk merekrutnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa AS Roma ingin mendatangkan De Gea atas rekomendasi Jose Mourinho.
Mourinho pernah melatih De Gea saat ia masih menjadi manajer Manchester United. Pelatih asal Portugal itu menilai sang kiper punya kemampuan di atas rata-rata. Ia menilai gawang Roma bakal sulit dibobol jika De Gea pindah ke klubnya. Itulah mengapa ia ingin manajemen Roma mencoba merekrutnya. Bikin kaget fans Manchester United, ini aksi cepat investor Qatar pada bursa transfer. Manchester United tengah jadi rebutan. Selain Sir Jim Ratcliffe, investor asal Qatar juga bernafsu mengambil alih kepemilikan setan merah dari keluarga Glazer. Sebelumnya, keluarga Glazer siap melepas klub yang mereka kuasai sejak 2005. Syaratnya tergolong tak mudah, yakni pihak peminat tak terlalu rewel dengan harga yang mereka patok, yakni 6 miliar pound sterling atau 109,3 triliun rupiah. Nilai sebesar itu belum termasuk biaya ekstra, mereka meminta tambahan sebesar 2 miliar pound sterling atau 36,4 triliun rupiah untuk merenovasi Old Trafford. Jika pada akhirnya investor asal Qatar mengamini semua permintaan keluarga Glazer, jurus maut pertama akan mereka keluarkan pada bursa transfer. Investor asal Qatar akan secepatnya memboyong gelandang cemerlang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Football Insider merilis, sang calon pembeli merupakan penggemar berat Bellingham, oleh karena itulah, perekrutan gelandang berusia 19 tahun itu sebagai prioritas di jendela transfer mendatang. Tapi niat guna mendaratkan Bellingham ke Old Trafford sepertinya tak akan berjalan mulus, soalnya, bintang muda Inggris tersebut juga dikaitkan dengan klub beken lainnya seperti Liverpool, Manchester City, dan raksasa Spanyol, Real Madrid. Apalagi, Kapten Liverpool, Jordan Henderson baru-baru ini menyatakan Anfield gang butuh sosok playmaker sekaliber Bellingham. Namun, investor asal Qatar yang dipentolin Sheikh Jassim, akan memberikan kejutan besar kepada pelatih Erik ten Hag dan fans, yakni menggaet Bellingham dari Dortmund. Manchester United memang sudah lama ingin menculik Bellingham, hanya saja, keinginan tersebut tak pernah terrealisasi. Kini, kans untuk memiliki Bellingham terbuka lebar setelah calon investor asal Qatar memastikan para penggemar tak akan kecewa lagi. David De Gea menolak tawaran perpanjangan kontrak Manchester United. Kiper Manchester United David De Gea dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Setan Merah. Musim panas 2023 nanti, Manchester United terancam kehilangan De Gea, sebab kontraknya memang akan berakhir pada Juni nanti. Jika De Gea sampai hengkang, Manchester United akan merugi. Performa pria Spanyol itu masih oke di bawah mistar gawang. De Gea memang punya kekurangan dalam hal menguasai bola dan mendistribusikannya. Namun untuk urusan antisipasi dan refleks menghentikan bola tendangan lawan, ia masih salah satu yang terbaik di dunia. David De Gea sekarang ini disebut sebagai kiper dengan bayaran tertinggi di dunia. Manchester United diklaim menggajinya sebesar 375.000 pounds per pekan. Sekarang ini De Gea sudah berusia 32 tahun, jadi ia tak mungkin meminta gaji yang besarannya sama untuk memperpanjang masa kerjanya di Old Trafford. De Gea pun disebut sadar akan hal tersebut, ia dikabarkan siap memperpanjang kontraknya di Manchester United dengan bayaran yang lebih kecil. Manchester United akhirnya disebut sudah menawarkan perpanjangan kontrak pada David De Gea, namun hasil akhirnya tak sesuai keinginan manajemen klub. De Gea dikabarkan sudah menolak proposal dari Manchester United. Kabar tersebut dilansir oleh The Athletic. Laporan itu menyebut bahwa Manchester United disebut telah membuat proposal yang bagus, namun De Gea tak yakin dengan penawaran tersebut. Gaji yang ditawarkan kepadanya tidak sesuai dengan penampilannya di lapangan, akan tetapi bagusnya adalah sang kiper masih bersedia melakukan negosiasi lagi dengan manajemen Manchester United. Di sisi lain Manchester United kabarnya sudah bergerak akan mencari kiper baru, mereka sempat dikaitkan dengan kiper Brentford, David Raya. Masih dari Inggris, Manchester United sempat disebut berminat pada kiper Leeds United, Illan Meslier, ada juga nama shotstopper Sevilla, Yassine Bounou. Manchester United sebenarnya masih memiliki Dean Henderson, akan tetapi kabarnya ia bakal dilepas pada musim panas 2023 nanti. Proposal Manchester United sudah siap untuk angkut Harry Kane dari Tottenham. Manchester United bersiap memulai perburuan Harry Kane. Kabarnya, Manchester United telah menyiapkan proposal yang cukup menarik kepada Tottenham. Kane menjadi incaran utama Manchester United di musim panas 2023. Kekurangan sosok penyerang tengah di dalam tim jadi alasan terkuatnya. Lagi pula, Kane yang sudah berusia 29 tahun ini terbilang masih tajam.
ia baru saja menasbihkan diri menjadi top skor sepanjang masa di timnas Inggris. Dengan segala kemampuan dan rekor individu yang dimiliki Kane, Manchester United yakin membawanya tidak akan gampang, terlebih, Tottenham kabarnya akan mempertahankan mati-matian bomber ganasnya tersebut. Manchester United akan membuka proses negosiasi dengan mengajukan tawaran sebesar 80 juta pound sterling. Menurut laporan Metro, tawaran tersebut akan segera dikirimkan jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Tawaran ini yang pasti masih di bawah permintaan Tottenham, ya, Tottenham baru mau melepas sang pemain dengan harga 100 juta pound sterling. Dalam proposalnya itu, Manchester United juga akan menyertakan nama Dean Henderson, kiper yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest. Laporan yang sama menjelaskan, Manchester United ingin memanfaatkan ketertarikan Tottenham terhadap Henderson, ia digadang jadi penerus Hugo Lloris. Di saat yang bersamaan, Henderson memang tidak berencana untuk kembali ke Manchester United karena kerap tidak mendapat menit bermain yang cukup. Peminat Kane bukan Manchester United semata, Bayern Munchen diketahui juga tertarik untuk mendatangkannya. Saat ini, Munchen masih belum menemukan formula tawaran yang pas untuk Tottenham. Yang pasti, Munchen keberatan jika harus mengeluarkan dana hingga 100 juta pound sterling untuk memboyong Kane.